Ya, pemirsa, saat masa pandemi COVID-19 ini, hampir sebagian masyarakat menggunakan jasa online. Nah, tidak hanya ketika membeli makanan, tetapi juga belanja kebutuhan lain seperti obat, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Mungkin kita akan tanyakan langsung ke Pak Yosef selaku Kepala BPOM Kepri. Di sini kan kita tahu bahwa kita sekarang kalau mau berobat pun kalau dokter itu harus kalau tidak benar-benar sakit sekali atau memang diperlukan penanganan dokter, kita nggak boleh ke rumah sakit. Kemudian sekarang muncul beberapa di online itu yang ada memberikan fasilitas untuk kesehatan jika kita sakit bisa menghubungi dokter tersebut melalui online. Nah ini dari BPOM sendiri gimana? Ya, jadi pada bulan Mei kami sudah ada peraturan Kepala BPOM nomor 8 tahun 2020 tentang obat dan makanan yang dapat diedarkan secara daring atau online. Di sana diatur persyaratan-persyaratannya. Siapa sih yang dapat mengedarkan obat dan makanan? Obat dan makanan kalau kita bicara obat dan makanan, sini ada obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga makanan. Ini diatur siapa sih yang boleh menjual secara daring? Tentunya adalah mereka yang memiliki kalau untuk obat adalah penyelenggara sistem elektronik farmasi. Jadi ada di mana nanti penyelenggara sistem elektronik farmasi ini khusus terkait dengan obat tadi ini ya, industri farmasi, BPF, apotek, klinik. Ini harus bisa dia untuk dirinya sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lainnya. Artinya dia menyediakan jasanya. Misalnya kalau kita kampanye itu kayak ada beberapa marketplace ya, ada Bukalapak, ada apa namanya Tokopedia. Nah seperti itu dia penyelenggara sistem elektronik farmasi, penyelenggara sistem elektronik ya. Tapi kalau yang obat itu memang masuk kategori penyelenggara sistem elektronik farmasi. Nah jadi sebenarnya semua yang menjual secara daring harus memang melalui penyelenggara sistem elektronik ini tadi. Artinya harus bisa dia membuat badan hukum sendiri atau dia menggunakan jasa yang pihak ketiga tadi itu, yang tadi itu ada contohnya Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Nah itu kan di mana tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah terkait beberapa yang sudah ada, misalnya seperti Halodoc, seperti itu kan memang sudah ada di sana tenaga yang memiliki kewenangan dan keahlian. Ada dokternya, ada apotekernya, memang melakukan kajian-kajian sehingga bisa dipastikan dan dikawal. Yang terpenting dipastikan dan dikawal bahwa obat tersebut sampai ke konsumennya itu betul-betul tetap terkawal, mutu, cara penggunanya bagaimana, dan mereka harus melaporkan. Ada sistem diatur sistem pelaporannya secara berkala, mereka harus melaporkan apa saja yang dijual. Berarti ada beberapa aturan-aturan yang memastikan dan mengawal bahwa mereka walaupun secara daring tetap menjamin mutu, keamanan, khasiat kemanfaatannya dan juga tidak ada diversi ke jalur ilegal. Oke. Jadi bicara soal obat dan kosmetik dan tradisional tadi Pak Yosef katakan sebenarnya obat kosmetik dan juga obat tradisional itu boleh diedarkan secara online nggak sih Pak sebenarnya? Boleh, asalkan tadi itu harus memiliki apa namanya penyelenggara sistem elektronik farmasi ataupun penyelenggara sistem elektronik tadi harus bekerja sama tadi itu ya, harus memiliki izin itu ataupun bisa menggunakan memang badan hukum yang sudah memiliki izin tersebut. Dan yang terpenting tentunya harus memiliki izin edar. Tapi ada juga beberapa yang dikecualikan. Contohnya kalau untuk obat itu yang tidak boleh semuanya bisa secara daring. Artinya misalnya contohnya adalah narkotik psikotropik, tidak boleh itu kan. Karena itu pengawasan khusus harus betul-betul tidak boleh secara daring. Kemudian obat-obat tertentu yang punya risiko disalahgunakan. Contohnya tramadol, triheksi, tramadol, trihexyphenidyl, amitriptyline, kemudian yang masuk kategori klorpromazin, itu masuk yang memang tidak boleh diperjualbelikan secara online. Kemudian juga obat untuk stamina pria, disfungsi ereksi, itu juga tidak boleh, boleh karena rentan salah gunakan juga ya. Nah inilah yang memang ada pembatasan tujuannya memang agar jangan sampai juga ini mengakibatkan penyalahgunaan atau penggunaan yang salah oleh masyarakat. Kemudian kalau ada obat yang dijual secara online kan saat masa pandemi gini yang diklaim mengobati COVID seperti dexamethasone, terus kemudian ada chloroquine, kemudian ada antibiotik, itu sebenarnya boleh dijual loh. Nah, artinya bahwa yang tadi disebutkan oleh Mbak Fani itu masuk dalam kategori obat keras. Obat keras itu tidak bisa dibeli secara bebas, harus ada resep dokter. Karena sekali lagi bahwa obat keras ini kan
harus berdasarkan diagnosa dokter, harus ada resep dokter, karena yang bisa menegakkan diagnosa adalah dokter di sana. Tentunya harus dibeli pada jalur yang benar, artinya bahwa jalur yang benar itu apa? Ya apotek, klinik, rumah sakit, karena di sana harus ada tenaga yang memiliki kewenangan dan keahlian, apoteker. Jadi sekali lagi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa dexamethasone, kemudian kloroquine itu sempat marak kan, obat COVID, sebenarnya itu sama untuk upaya. Artinya tidak bisa diberi secara bebas, karena itu sebagai upaya untuk yang sudah terkena COVID gitu ya, untuk upaya pengobatannya, bukan untuk pencegahan. Jadi tidak bisa kita karena dibilang dexamethasone ini dengar di berita-berita itu kan secara yang sempat viral beberapa waktu lalu, kemudian berlomba-lomba membeli dexamethasone. Itu justru dampaknya kan dexamethasone yang digunakan dalam jangka waktu lama dan tidak sesuai dengan peruntukannya itu bisa berisiko kepada mengakibatkan kerusakan sistem ginjal kita, kemudian pengeroposan tulang juga, osteoporosis. Jadi kalau orang-orang yang misalnya kebanyakan mengkonsumsi dexamethasone, moon face, betul moon face. Jadi karena gagal ginjal. Betul. Ya, jadi biasanya disalahgunakan juga ini dexamethasone untuk obat gemuk, jamu gemuk. Jadi kalau misalnya dibilang ini jamu gemuk, tapi yang gemuk cuma pipinya aja, berarti artinya itu adalah ginjalnya mengalami kerusakan. Karena adanya penimbunan cairan dalam tubuh kita. Maka lihat gemuk tapi cuma gemuk pipinya aja, makanya disebut moon face karena bulat seperti bulan purnama. Iya benar. Oke. Terus kemudian dokter, ngomong obat jadi dipanggil dokter jadi. Oke, Pak Yosef, atau lagi mau saya tanyakan, karena ini memang perlu kita ketahui sebagai masyarakat yang harus bisa bijak gitu ya. Tadi kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengecek agar produk ini sebenarnya aman buat kita? Ada ceknya nggak sih kalau di BPOM itu? Iya, saat ini Badan POM juga sudah mengembangkan sistem bagaimana masyarakat bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Jadi ada dua, ada cek BPOM dan juga BPOM Mobile. Ini merupakan aplikasi yang sangat mudah dan efektif bagi masyarakat untuk mengetahui apakah produk ini sudah terdaftar di Badan POM atau belum. Jadi memang ini sebagai salah satu upaya Badan POM untuk membangun kemandirian masyarakat agar mereka bisa memproteksi. Jadi tidak tergantung pada pemerintah lagi, bahwa mereka betul-betul kita harapkan kan ini bagaimana masyarakat bisa secara mandiri kan, mandiri dalam melindungi diri sendiri. Jadi cek BPOM Mobile bisa diunduh melalui Play Store. Play Store ya. Di Play Store nanti tinggal cari aja cek BPOM. Tadi ada di iklannya beberapa cek BPOM tadi ya. Jadi di Play Store cari aja cek BPOM ataupun BPOM Mobile. Kita sangat mudah sekali, sangat mudah digunakan karena kita bisa mengecek misalnya suatu produk, kita tinggal masukkan nomornya aja, nomor pendaftarannya. Ini kalau dia muncul berarti produk tersebut sudah terdaftar di Badan POM. Tapi kalau dia ternyata saat kita masukkan angka-angkanya, biasanya kalau di makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen, itu kan ada nomor pendaftaran BPOM gitu kan. Itu tinggal dimasukkan saja. Kalau dia tidak muncul, bisa jadi dia tidak ada izin edarnya. Tapi bisa jadi juga izin edarnya sudah habis masa berlakunya. Jadi jangan cepat-cepatnya juga, karena prinsipnya kalau memang ada yang ragu-ragu bisa datang ke BPOM ataupun kita juga ada telepon di 761 543 ataupun juga bisa ada layanan Pak Kepala, saya ada juga kan langsung kepada saya untuk melaporkan atau menanyakan baik masyarakat terkait obat dan makanan ataupun juga layanan Infokom kita juga ada ataupun datang langsung di kantor BPOM di Nongsa. Kalau BPOM Mobile ini juga sama prinsipnya, bisa melakukan pengecekan dan juga ada QR code-nya. Karena sekarang kita juga sudah mengembangkan ya beberapa produk harus memasang QR code. Jadi tinggal kita scan, itu akan muncul apa saja keterangan informasi dari suatu produk tersebut. Inilah memang salah satu terobosan dilakukan oleh Badan POM untuk membantu masyarakat agar mampu secara mandiri melindungi diri sendiri dari obat dan makanan berisiko kesehatan. Ya salah satunya kan dari produk yang utamanya tidak memiliki izin edar. Betul. Gitu. Nah ini mungkin masyarakat juga harus banyak mengetahui itu bagaimana cara mereka harus memesan produk ataupun makanan serta obat-obatan serta kosmetik. Tadi kan Bapak sudah mengatakan dengan menggunakan ada aplikasi ya dari ada cek mobile. Nah sekarang bagaimana seandainya jika kita memang harus melalui bukan online gitu. Nah itu dari pihak BPOM sendiri untuk mengontrol atau melihat ini layak atau tidak itu bagaimana caranya kita masyarakat itu kan pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana gitu takut kan ada nggak trik tersendiri agar kita bisa tetap aman gitu beli yang offline gitu Pak? Yang offline ya? Kalau yang offline tentunya kita tetap berpegang pada cek klik. Kembali ke cek kliknya. Itu satu poin pentingnya, cek klik. Jadi
bagaimana checklist ini betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena kan obat makanan kan bagian tidak terpisahkan dari kita ya sebenarnya itu kan. Ya tadi itu artinya baik yang offline ataupun yang online sebenarnya checklist tidak boleh dipisahkan. Pertama adalah pastikan kalau misalnya untuk yang offline kita bisa melihat secara langsung, cek kemasannya apakah ada kerusakan, ada perubahan fisik atau tidak. Aja ya? Betul. Kemudian baca label. Nah, ini kadang-kala kita harus betul-betul baca label. Kadang-kala ada beberapa produk yang komposisinya itu bisa menimbulkan alergi. Nah, misalnya kita alergi kacang. Kalau udah ada kacang tentunya tidak usah kita beli. Kemudian izin edar, pastikan izin edarnya ada ya. Izin edar kalau untuk pangan ada BPOM, ada PIRT yang dinas kesehatan. Itu juga sama. Artinya bisa juga. Kemudian K yang terakhir adalah kedaluarsa. Pastikan jangan mengkonsumsi kedaluarsa. Kalau yang online, kita tinggal menanyakan aja kepada sellernya tadi itu kan, penjualnya secara online terkait yaitu labelnya bagaimana, kemasannya bagaimana, komposisinya apa saja, kemudian adanya izin edarnya, kedaluarsanya kapan. Nah, seperti itu bisa sama. Jadi prinsipnya kembali kepada checklist tadi. Oke. Ternyata banyak aplikasi-aplikasi dari BPOM sendiri yang mungkin biar masyarakat lebih familiar ya. Oke. Dan kita juga pengen tanyakan ke Pak Yosef juga terkait sebenarnya bagaimana kita sebagai masyarakat menerima informasi. Nah, ini kan yang sekarang agak lebih banyak heboh ya tentang bahwa ditemukannya untuk obat herbal untuk COVID atau Corona ini. Tapi untuk informasi selengkapnya ini kita akan kembali berbincang dengan Pak Yosef. Kali ini ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui karena edukasi ini sangat penting buat kita semua. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus. Saat lagi kami akan segera kembali.